Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pertanian. Salam pertanian. Pada hari ini kita berada di lokasinya Bapak Robi, lokasi perkebunan ataupun persawahan di Desa Tempuran. Ya. Di podcast kali ini, perkenalkan, ini adalah podcast observasi obrolan seputar pertanian dan forum konsultasi petani. Jadi kita laksanakan, insya Allah kita akan rutin dalam episode, dan per episodenya kita akan laksanakan insya Allah minimal 1 bulan sekali. Jadi kita berkunjung ke desa-desa ataupun ke kelompok-kelompok yang sudah menerapkan PRLB, Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan, sesuai dengan program Bapak Bupati Ngawi, Bapak Oni, ya, yang telah melaksanakan ataupun membuat program terkait dengan PRLB. Jadi ini kami perkenalkan petani Pak Robi Mulyana, ya Pak. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Kuku. Ini di sini banyak sekali ya sekarang ini gaungnya Pak terkait dengan PRLB. Nah, kesehariannya Pak Robi itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak Kuku. Perkenalkan, nama saya Robi Mulyana. Saya kelahiran Cirebon Pak. Jadi gini Pak, untuk keseharian saya itu kan saya pagi petani baru. Jadi petani baru, kemudian mungkin sedikit cerita mengenai lahan ini, kenapa lahan ini saya tanami palawija. Banyak cerita di masyarakat, kamu rugi nanam palawija. Kenapa? Air di sini 24 jam mengalir, tidak perlu mencuri air. Bahkan kita yang punya lahan itu sampai bingung-bingung nih atau air. Yang kedua, kita ngelihat kanan dan kiri itu padi banyak yang tidak panen. Maka kalau saya nanam padi, maka nasib saya sama dengan petani yang lain. Yang ketiga, mengenai pupuk dan obat-obatan, alhamdulillah saya belum pengen untuk pupuk dan obat-obatan. Nah, akhirnya apa? Saya berinisiasi untuk mengerjakan ini, mengerjakan tanaman palawija. Nah, konsepnya adalah saya melihat pada konsep hutan. Hutan itu tidak pernah dirawat, tidak pernah diapa-apain, kok hidup ya. Nah, sehingga pada saat yang kita lihat sekarang ini adalah tanam yang musim kedua, 2 kali tanam. Yang pertama kemarin saya menggunakan cara biasa, jadi kacang, kemudian kacang, cabai. Akhirnya apa? Di tengah biaya perawatan mahal, rumput. Di tengah biaya perawatan mahal. Ada sebagian mengatakan bahwa rumput ini memang bagus untuk menciptakan suhu kelembaban. Tapi kan biaya perawatan. Nah, saya pikir gini, di hutan itu kayaknya nggak ada rumput kan, karena begitu naungannya cukup kuat, sehingga saya buat kombinasi yang di sana, kangkung ada cabai, kangkung cabai. Jadi jarak 1 meter cabai, kemudian tanami kangkung. Kangkungnya kita panen untuk makan sendiri, kemudian kadang-kadang ada yang terlalu tua itu dijadikan untuk pakan ternak. Kebetulan ada kelinci Pak sedikit. Punya kelinci juga Pak ya? Kelinci baru 2 ekor. 2 ekor tapi banyak di rumah. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana ketika tanaman ini ada 2, katakanlah ada kangkung, ada cabai, tanaman ini semua bisa produktif, bisa menghasilkan. Konsep dalam benak saya adalah persaingan makanan itu tidak ada. Kenapa? Di hutan itu semua tanaman tumbuh, termasuk tanaman yang baru tumbuh itu kecil itu dia tetap tumbuh dan berbuah. Mungkin ya persaingan makanan itu terjadi. Saya mengilustrasikan gini, kalau kita berkumpul nih arisan, kemudian makanannya enak, maka saya yakin Pak Kuku perutnya udah kenyang juga masih ngemil. Betul. Saya juga ketika perut saya udah kenyang karena makanannya enak, ngemil. Akhirnya teman kita yang datang belakangan nggak kebagian makan. Coba kita review sedikit. Ketika yang
pada saat kita kumpul, kemudian jajanan alami, telo, apa itu, talas, maka perut yang kenyang itu berhenti. Temennya yang datang masih kebagian. Nah, ini yang saya coba saya terapkan ke lahan. Jadi ketika lahan itu semua ada di sana, ketika di lahan itu ada semua tanaman dalam satu kotak, maka persaingan makanan itu tidak terjadi. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Robi itu kan mengadopsi lingkungan di hutan ya. Itu berarti kan prinsip keseimbangan di situ kan ada, Pak ya. Okay. Jadi terkait dengan prinsip keseimbangan, otomatis di situ tanpa ada persaingan. Nggak ada. Dan di sini juga tersedia beberapa produk. Ini bikinan Pak Robi sendiri, Pak ya. Iya. Kalau yang dijelaskan. Dua ini kan di YouTube banyak ya. Jadi kayak misalnya jadam sulfur itu semua orang bisa membuatnya, banyak di YouTube. Kemudian untuk CWA juga ada, termasuk ekoenzim. Ekoenzim juga di internet tuh banyak dibuka. Nah, kenapa saya membuat ini? Yang pertama, ketika Pak Bupati itu mencanangkan konsep PLLB, jadi kalau saya sangat setuju. Kenapa? Melakukan kegiatan organik, mengedukasi petani organik, mengedukasi petani untuk tidak menggunakan pupuk kimia bukan hal yang mudah. Karena pertama jaminannya adalah petani itu berbudidaya, hasil itu yang dimakan. Nah, ketika dia tidak, pertama biaya produksinya mahal, kemudian saya menyarankan, Pak, biar nggak mahal pakai organik murni aja, nggak panen. Nah, yang menjamin itu nggak ada. Kalau saya misalnya, Pak Koko, tanamannya organik ya, nanti kalau nggak panen saya yang jamin. Kayaknya kalau semua orang menyampaikan itu organik pasti berhasil. Pasti, karena ada jaminan ketika gagal petani tetap bisa makan. Nah, akhirnya saya membuat ini. Kayak misalnya kita belajar lagi ke hutan, Pak. Di hutan itu nggak ada bahan-bahan yang kita buat pembuatan pupuk yang mungkin menurut kita agak susah gitu ya. Di hutan itu kalau saya kupas satu-satu itu kan hanya ada tubuhnya tanaman, mulai akar, batang, daun, mungkin dengan ranting-rantingnya, bunga, dan buah. Ditambah lagi di hutan itu hanya ada jasad renik, mungkin kodok mati, mungkin cicak mati, ular mati. Jadi ada unsur hewani. Kemudian di hutan juga ada mungkin glukosa yang ditimbulkan dari tanaman, dari batang tanaman. Nah, sehingga dari situ saya mikir berarti ada unsur glukosa, ada unsur bahan organik, dan itu ada di hutan. Nah, sehingga dulu ketika saya mengenal tentang organik tahun 98-2000 dengan hasil organik, kayaknya proses pembuatan pupuk cair yang disebut dengan mol itu bahannya banyak banget. Bahkan kita harus mencari dengan ciri-ciri yang agak sulit, misalnya harus bonggol pisang, bungpring, itu boleh dan bagus. Nah, dalam perkembangan zaman, saya tepatnya 2 tahun yang lalu menemukan satu rumusan bahwa saya pernah sampaikan ke Pak Pri di Pitu itu. Pak, kalau tanaman itu kita konsentrasi ada tanaman daun, misalnya kubis, sawi, maka kalau kita pengen membuat pupuk yang spesifik, ambil dari daun. Daun apa? Sembarang. Karena di hutan tuh nggak ada spesifik daun, gitu nggak ada. Kalau buahnya pengen banyak, maka ambillah dari tanaman buah yang kandungan airnya tinggi. Mana yang terbaik? Saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik terbaik. Karena apa? Kita kan katakan misalnya di sini buah nanas itu terbaik, belum tentu di Kalimantan atau di daerah mana ada nanas gitu kan. Jadi ciri-ciri tadi yang penting buah dengan kandungan air yang banyak, yang tinggi. Kemudian saya pengen tanaman itu tunasnya banyak, pangnya banyak. Itu gimana? Maka kita ambil tanaman-tanaman yang memiliki sifat itu. Nah, sehingga muncullah produk-produk seperti ini. Berarti ini mengadopsi dari keunggulan ya, dari rumput ataupun tanaman yang ada di lokasi sekitar, Pak ya. Jadi yang ada di sawah ini itu sebetulnya kalau kita mau diracik jadi pupuk itu semua bernilai uang. Makanya kenapa
saya harus cari pupuk yang konsumsi pupuk, bahan-bahan pupuk yang di luar ini kayaknya agak sulit karena harus mencari dan mengeluarkan biaya. Nah contoh misalnya gini, saya mengevaluasi gini Pak Koko, rumput ini, rumput yang ada di sekitar kita ini, itu kalau disemprot dengan herbisida, itu mungkin sekali mati, yang kedua nggak mati, yang ketiga dosis dinaikkan pun Malah reaksinya kurang daya bunuhnya kurang, atau mungkin saya dosisnya kurang kali ya, atau belum menemukan herbisida yang pas. Tapi ketika saya berusaha menggali herbisida yang pas, tentu cost-nya juga akan pas. tinggi. Jadi cost-nya akan, Sekarang aja di atas 100 lebih Nah. loh, Pak. Iya. jadi ketika cost-nya mahal dan saya ketergantungan untuk dengan cost ini, maka kita tidak akan pernah kebagian sebagai petani. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, contoh misal tanaman ini, Mbak. Ini tanaman saya kalau ngasih penyuluhan ke teman-teman bingung ini tanaman apa toh? Iya. Tanaman apa Pak ini? Lombok-lombokan. Lombok-lombokan, Kami. cengkehan. Pokoknya ciri-cirinya seperti ini, Pak. Jadi ya tanaman kayak gini, tanaman kayu. Iya. Nah, apa yang menarik dari tanaman ini? Tanaman ini ketika dia tumbuh tergenang air, maka ininya subur, kemudian ininya putih. Bahkan akar ini sangat panjang. Iya. Nah, ini saya jadikan sebagai pupuk untuk adaptasi tanaman. Karena menurut saya gini, nggak tahu ini benar apa salah. Jadi menurut saya gini, tanaman budidaya itu lebih ringkih daripada tanaman liar. Apapun. Kalau misalnya saya nanam padi, kemudian pengawasannya 100%, pupuknya unggul, obat-obatannya unggul, lainnya unggul, biar dia tahan. Iya. Maka cost yang saya keluarkan jelas lebih tinggi. Soalnya saya panen enggak gitu, Iya. balik apa enggak. Iya. Nah, ketika saya mengadopsi tanaman, maka sifat dari tanaman ini, sifat dari tanaman liar, gulma ini yang kita masukkan. Ini dipindahkan ke tanaman utama. Ini dipindahkan sifatnya ke tanaman utama. Jadi bagaimana, mungkin kalau bahasa canggihnya DNA-nya kali ya, apa serumnya kali, atau sifatnya. Intinya adalah sifat dari gulma ini saya masukkan ke tanaman utama, sehingga tanaman utama memiliki ketahanan yang sama dengan gulma. Karena tanaman utama kena obat rumput sekali aja kelengar, dia kena obat rumput berkali-kali nggak mati-mati. Iya. Nah, apa yang dimasukkan kalau pembuatan pupuk seperti ini? Yang saya masukkan, karena ini sangat mudah dipatahkan, ya udah gini aja. Bagaimana dengan ada tanahnya ini? Tanahnya kita cukup dikepat aja, nggak perlu dibersihkan. Kenapa? Karena di unsur tanah ini kalau kita bicara mikroba, bakteri dan lain sebagainya mesti ada. Dan yang paling menguasai bakteri sini adalah bakteri lokal. Maka saya proses pembuatan ini itu tidak ada bakteri yang beli. Iya. Beli juga lumayan mahal, murah minta ke teman murah Pak, atau minta ke dinas murah ya. Nah, sehingga saya menggunakan bakterinya adalah bakteri yang ada di lahan ini kemudian saya masukkan. Lah, penambahnya apa? Kalau tadi di hutan misalnya ada glukosa, maka penambahnya adalah glukosa, bisa dari gula, bisa dari tetes, ya sejenisnya lah. Atau pengen murah ya tempat mantenan itu tehnya kita terima gitu kan. Iya. Boleh gitu kan. Nah, berapa hari proses fermentasinya? Sebetulnya kalau kita mengadopsi pada gula saja, ketika gula disemprotkan ke tanaman atau mungkin tetes semprotkan ke tanaman pasti subur Pak, pasti subur, pasti hijau ya. Nah, ketika kita masukkan seperti ini, berarti sifatnya ini ada kita masukkan. Iya. Ini kemudian kalau yang muda seperti ini. Ada pertanyaan teman-teman gini dari Mantingan, bagaimana untuk meningkatkan anakan jumlah tanaman padi biar anakannya banyak? Saya jawabannya sederhana, cari sifat gulma yang anakannya banyak. Nah, sifat ini yang kita masukkan ke tanaman padi. Contoh rumput ini, Iya. rumput itu anakannya banyak, eceng gondok itu anakannya banyak. Itu kita buat
sehingga dia bisa meningkatkan ketahanan Prosesnya tanaman. sama ya Sama. dengan yang tadi ya Pak ya. Jadi mungkin saya di Ngawi itu punya kelompok namanya Tani Bodon, Pak. Tani Bodon itu sing mengadopsi dengan cara bodoh, cara yang gak intelek lah. Nah, terus bagaimana cara pembuatan? Ini jadinya pupuk apa yang ini? Ini saya buat pupuknya adalah, ini saya tuliskan adaptasi di sini, Pak. Oh iya. Kalau pakai bahasa Inggris adaptek gitu ya. Adaptasi. Apakah nama ini familiar? Tidak di tingkat petani. Saya nggak butuh familiar. Saya butuhnya adalah bagaimana saya berbudidaya dengan cost yang sangat minim, sangat rendah, hasilnya juga meningkat. Nah, jadi kayak gini, Pak. Kayak misalnya ini adaptasi ya. Kenapa adaptasi? Saya mengambil pada sifatnya gulma ini, dia sangat tahan dengan segala cuaca. Hujan mendadak, panas, terik, dia sangat kuat. Sederhananya adalah bagaimana sifat gulma ini saya masukkan ke tanaman padi. Ketika tanaman disemprot ini, dilakukan ini, dia lebih tahan. Tentu rumput tidak menghendaki tanah yang subur. Jadi harapan saya ketika gulma itu kan untuk tumbuh tidak membutuhkan tanah yang subur. Bahkan di tanah gersang pun dia tumbuh. Ilalang di tanah yang gersang pun tumbuh. Kalau misalnya kita pengen tanaman utama kita tangguh, maka sifatnya itu yang kita ambil. Sifatnya, bukan diambil daunnya aja, batangnya aja enggak. Kita ambil sifatnya. Berarti sifat keseluruhan kita masukkan. Nah, sehingga saya cobakan ke beberapa tanaman, padi, terong, tomat, dan tanaman-tanaman yang lama, dia memiliki daya tahan tubuh yang sangat bagus. Mana itu bagaimana? Kalau kita bicara organik, konsepnya adalah organik itu kan barang yang bergerak, bukan barang yang nilainya tetap ya. Dia barang bergerak, maka persentase lebih sering penggunaan itu lebih baik. Tentu kosnya menjadi mahal, gitu kan. Sehingga saya cobakan, karena rumput tidak memiliki perawatan khusus. Ketika sifat ini sudah masuk, maka kita tidak perlu melakukan perawatan khusus untuk tanaman kacang ini. Jadi kacang ini yang di belakang kita, saya tidak melakukan pemupukan dan saya pun tidak melakukan penyemprotan apapun, termasuk olah tanahnya juga. Olah tanahnya pakai dulu waktu. Jadi kalau mungkin olah tanah gini, Pak. Ini semua dulu bekas sawah, kemudian bekas berambang, dan alhamdulillah mudah-mudahan petaninya berambang ditambahkan rezekinya. Karena begitu panen harganya jatuh, Pak. Nah, ini begitu digulut-gulut, pada saat proses penggulutan ini semua gulutan disebari dengan kotoran walet. Disebari kotoran walet, kemudian saya tanami tanaman palawija. Alhamdulillah nggak panen. Jadi biayanya tuh habis untuk bersihkan rumput saja. Rumput, kemudian saya bongkar ulang. Untuk membersihkan rumputnya saya menggunakan secara manual dengan arit dan tangan. Nggak bisa cepat sih, tapi alhamdulillah ini selama musim hujan berkali-kali ya masih kayak gini karena gulmanya sudah nggak ada. Ini berarti sudah berapa bulan, Pak, ini, Pak, tanaman ini dua kali tanam. Dan saya biasanya gini, Pak Kukuh, untuk tanam kacang itu biasanya saya siapkan satu slot sendiri. Ketika biji buah pertama itu saya biarkan tua, karena buah pertama kan masih panjang. Iya. Itu saya biarkan tua, yang ini nanti jadikan benih. Kalau saya diambil yang terakhir itu udah pendek-pendek. Iya. Sifatnya nanti ketika kita tanamkan menjadi pendek juga. Jadi ini masih panjang-panjang. Alhamdulillah kalau Pak Kuku lihat ini ada penyangga kemarin ambrol karena beratnya buah. Beratnya buah. Iya. Itu di situ juga ada itu kangkung, terus ada juga cabai gitu, Pak ya. Ini perlakuannya sama juga ya, Pak ya? Sama menggunakan ini. Nah, kita kembali ke sini misalnya ekoenzim. Ekoenzim ini bukan penemuan saya. Ini orang Thailand kalau nggak salah. Jadi produknya disebut dengan ekoenzim. Yang saya buat ini berasal dari kulit nanas dengan bekas-bekas bawang gitu, Pak. Berambang.
Iya. buntutnya atau kulitnya. Ini saya fermentasi, rata-rata produk ini sudah difermentasi lebih dari 100 hari. 100 hari. Jadi kalau umur 2 minggu gimana diterapkan? Boleh, boleh. Kalau ini konstruksinya adalah ada limbah bahan organik, ada gula. Kalau seminggu disemprotkan di mana? Gula itu disemprotkan yang bagus. Iya. Gulanya saja disemprotkan udah Iya. bagus ya. Maka ketika petani membuat ekoenzim kemudian kok suwimen toh 100 hari, bonku 2 minggu boleh kok disemprotkan? Boleh. Nah, kenapa saya sebut brutal? Dan saya konsentrasi ini ke tanaman palawija. Oh, khusus palawija. Palawija. Apakah bisa ke padi? Bisa. Petani itu yang paling diingat itu adalah pertumbuhan. Modot. Iya. Padi itu kan modotnya nggak kelihatan. 2 hari nggak ke sawah itu kan modotnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi palawija 2 hari jenengan nggak ke sawah itu nggak karu-karuan. Pang nggak jelas, tumbuh sangat Iya. cepat, bunganya sangat banyak. Iya. Jadi ini bisa untuk padi, tapi memang karena yang diinginkan oleh saya pribadi atau mungkin petani kebanyakan itu adalah pada sifat fisik yang tampak. Maka saya sampaikan di palawija. Ini bagaimana cara membuatnya? Ini menggunakan komposisi dari NaCl ditambah dengan NaCl 80% ditambah dengan PCP walet. Walet itu diambil sarinya. Pak? Diambil sarinya. Nanti walet yang ini ya. Iya. Nah, untuk komposisi 80% itu bukan berarti 80% garam dimasukkan, bukan. Jadi 1 kilo garam ini ada dosis, kalau dikocor dikali 30, kalau disemprot dikali 100. Jadi kalau misalnya panjenengan pengen buat seperti ini, garam 1 kilo itu jenengan cairkan di 40 liter air, baru diambil untuk komposisi ini. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau dikocor maupun disemprot, ya nanti yang tampak seperti cabai-cabai itu, Pak. Iya. Bisa nanti teman-teman bisa panen cabai setelah ini. Wah, ini bagus, banyak buahnya ini, Pak ya. Tapi ini ada negatifnya, Pak. Iya, negatifnya. Mengen-mengeni petani. Jadi saya tanam cabai ini ketika musim angin sangat banyak, sangat keras. Petani bilang, Mas, iki nek cabaimu ditanam iki mesti mati. Nah, sesuatu yang menjadi tantangan itu menarik. Oh gitu. Saya tanam dan ini sudah melewati fase angin. Nah, alhamdulillah lah, ini buahnya juga banyak sekali loh, Pak. Iya. Nah, sekarang yang ketiga, walet. Walet ini kalau misalnya kita melihat rekomendasi dari beberapa referensi di media online, itu dia memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan kambing, unggas yang lain. Mungkin Termasuk walet, kotoran ayam. ya termasuk kotoran ayam. Walet itu mungkin ketemu yang paling enak dibandingkan itu ada dengan lowo. Lowo itu apa? Kelelawar ya. Kelelawar. Keunggulannya adalah dia tidak makan gulma. Jadi ketika disemprotkan ke lahan itu gulma juga sedikit. Nah, dari mana bahan walet ini? Ngawi itu rumah-rumah walet sangat banyak. Banyak, Pak. Sangat banyak, bahkan pemilik rumah walet itu membuangnya. Saya hanya mengganti biaya tenaga kerja, kemudian mungkin kadang-kadang sak, kadang-kadang biaya transport pengambilan. Jadi untuk persaknya itu dalam hukum kita kan nggak boleh beli kotoran ya. Nggak boleh. Mengganti biayanya boleh. Nah, ini saya proses. Untuk proses pembuatannya hampir sama dengan yang pernah kita sampaikan di pelatihan-pelatihan yang lalu. Hanya untuk waktunya ini rata-rata ini umur sudah 100 hari. 100 hari. Nah, kelebihan dari penggunaan PLC walet ini adalah, jadi kalau misal nanti jenengan lihat di tanaman cabai itu, kenapa cabai ini serentak, tidak satu atau segerombol enggak? Iya. Satu pohon itu serentak. Jadi ketika yang atas ini cabai sudah mulai merah, hijau merah, itu di bawah sudah siap biji bunga-bunga baru. Lagi ya. Bunganya sudah nunggu. Iya. Jadi ketika ini
itu muncul jadi cabai, maka dia akan serentak. Di bawah sudah muncul bunga lagi. Jadi kadang-kadang saya dikomplain dengan beberapa teman petani ketika aplikasi ini, di mantingan itu belimbing itu nggak berhenti-berhenti, dikomplain. Kemudian di daerah geneng itu juga kelengkeng nggak berhenti-berhenti. Justru malah nggak harus dikomplain tuh itu Pak, Ya, sebenarnya. dikomplain Pak, komplain positif. Jadi saya kan saya tidak bertanggung jawab kalau bunganya nggak berhenti-berhenti. Mungkin itu sementara. Oh iya. Nah, berikut pemirsa ya, podcast kali ini tadi sudah panjang lebar dijelaskan terkait dengan pertanian organik ramah lingkungan dari Pak Robi. Ya. Jadi tunggu podcast-podcast selanjutnya ya. Kita akan mengulas nanti cara pembuatan, banyak sekali di sini, ada fungisida, ada POC. Jadi dari beberapa apa nih, bahan-bahan ya. Nanti kita ulas satu persatu. Terkait dengan podcast ini kita cukupi dulu pada perjumpaan kali ini. Selamat siang, selamat berjumpa. Observasi, obrolan seputar dunia pertanian dan forum konsultasi petani. Salam observasi. Salam observasi. Ya, Pak. Kita panen. Anane mung ngetresno kalih welasku, anane mung iki sing tak duweni, toyo-toyo ganduli, toyo-toyo nangisi, kesandung-sandung aku